Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vinia Regita Cahyani. NIM saya 05061182328050. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi uji organoleptik. Uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Panelis. Untuk melakukan penilaian organoleptik, diperlukan panel. Dalam penilaian, suatu mutu panel bertindak sebagai instrumen atau alat. Panel terdiri dari orang atau kelompok. Terdapat 7 jenis panel sebagai berikut. 1. Panel perorangan. 2. Panel terbatas. 3. Panel terlatih. 4. Panel agak terlatih. 5. Panel tidak terlatih. Kemudian panel konsumen dan terakhir adalah panel anak-anak. Tahap-tahap seleksi. Yang pertama adalah wawancara. Dilaksanakan dengan tanya jawab yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang calon termasuk kondisi kesehatannya. Kedua, tahap penyaringan. Dilakukan untuk mengetahui keseriusan, keterbukaan, kejujuran, dan rasa percaya diri. Yang ketiga yaitu tahap pemilihan. Dilakukan untuk mengetahui kemampuan seseorang. Keempat, ada tahap pelatihan dilakukan dengan tujuan pengenalan lebih lanjut sifat-sifat sensori suatu komoditi untuk meningkatkan kepekaan serta konsistensi penilaian. Yang terakhir ada uji kemampuan. Dilakukan untuk menguji kemampuan panelis dan dilakukan secara berulang sehingga kepekaan konsisten. Selanjutnya ada laboratorium pengujian. Di sebelah sini ada gambar laboratorium pengujian, ada dapur persiapan, ada bilik penyicipan, laboratorium uji, dan ruang tunggu. Bagian dapur harus selalu bersih dan harus lengkap serta memiliki ventilasi yang cukup. Kemudian memiliki suhu ruang yang cukup sejuk antara 20 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan 60 sampai 70%. Mempunyai cahaya yang baik karena pencahayaan dipengaruhi warna komoditi yang diuji. Kemudian harus dilengkapi wastafel. Prosedur panelis terlatih. Untuk menjadi seseorang panelis terlatih, maka prosedur yang harus diikuti yaitu uji segitiga atau triangle test. Yang kedua, uji pembanding pasangan atau paired comparison. Yang ketiga, ada uji penjejangan atau ranking. Yang keempat, ada uji pasangan tunggal atau single stimulus test. Pengaruh pengujian. Dalam uji organoleptik dikenal beberapa pengaruh pengujian seperti di bawah ini. Yang pertama ada expectation error, yaitu terjadi karena panelis telah menerima informasi tentang pengujian. Oleh karena itu, sebaiknya panel diberikan informasi yang mendetail tentang pengujian dan sampel diberi kode 3 digit. Kemudian ada convergent error, yang dimana panelis cenderung memberikan penilaian lebih baik atau lebih buruk apabila didahului pemberian sampel yang lebih buruk dan lebih baik. Kemudian ada stimulus error, yaitu terjadi karena penampakan sampel yang tidak seragam sehingga panel ragu-ragu dalam memberikan penilaiannya. Kemudian ada logical error, mirip dengan stimulus error di mana panelis memberikan penilaiannya berdasarkan karakteristik tertentu menurut logikanya. Karakteristik tersebut akan berhubungan dengan karakteristik lainnya. Kemudian ada hollow error, yaitu terjadi karena evaluasi sampel dilakukan terhadap lebih dari satu faktor sehingga panelis memberikan kesan yang umum dan dari suatu produk. Kemudian ada motivasi. Motivasi yaitu respon dari seseorang panelis akan mempengaruhi persepsi sensorinya.
Oleh karena itu, penggunaan panelis yang terbaik atau termotivasi dengan pengujian akan memberikan hasil yang baik. Kemudian ada efek kontras, yaitu pemberian sampel yang berkualitas lebih baik sebelum sampel lainnya, mengakibatkan panelis terhadap sampel yang berikutnya, sebab lebih rendah panelis cenderung memberikan mutu rata-rata. Kemudian ada sugesti. Sugesti adalah respon dari seseorang panelis akan mempengaruhi panelis lainnya. Oleh karena itu, pengujian dilakukan secara individu. Yang terakhir ada posisi bias. Dalam beberapa uji, terutama uji segitiga, gejala ini terjadi akibat kecilnya perbedaan antar sampel sehingga panelis cenderung memilih sampel yang di tengah sebagai sampel yang paling berbeda. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.